Bab 97. Para gadis wow, sangat kuat. Yuna Seira melihat penampilan pamer Fadel Damas di matanya, dan dia tidak memiliki perasaan hebat kecuali melihat kekonyolan. Dia tidak tahu mengapa ibunya menyukai pria yang sombong dan merasa benar sendiri ini. Dibandingkan dengan dia, kemampuan Kenzi jauh lebih tinggi darinya, tapi Kenzi tidak pernah pamer. Sebaliknya, Kenzi juga orang yang sangat bersembunyi, dia termasuk jenis orang yang tidak memamerkan kemampuannya. Yuna Seira memandang Kenzi yang ada di sampingnya, dan mendorongnya dan berkata, "Ayo, bantu aku menyelesaikan masalah dan akan mengundangmu makan malam." Sebenarnya, Kenzi sama sekali tidak tertarik dengan pertengkaran keluarga semacam ini. Tampaknya Fadel Damas hanyalah seorang badut, sangat malas baginya untuk mengurusnya, tetapi di sini Yuna Seira mendominasi. Kenzi menghela nafas dengan tidak nyaman, lalu hanya bisa berjalan ke arena sesuai dengan keinginan Yuna Seira. Fadel Damas mengenakan seragam taekwondo seputih salju, kakinya terbuka, lengannya terlipat di depan dadanya, dan dia memandang Kenzi dengan jijik. "Ku jelaskan sebelumnya bahwa jika kamu kalah, kamu akan mengakui kekalahan, dan kamu akan secara otomatis menghilang dari sisi Yuna Seira. Kamu tidak boleh menggunakan alasan apapun. Kamu tahu apa konsekuensinya." Kenzi tidak ingin berbicara omong kosong dengannya, dan berkata dengan tidak sabar, "Cepatlah." "Oke, karena kamu mengerti, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Fadel Damas menyeringai dan mulai menjadi sombong. Tapi dia tidak terburu-buru melakukannya terlebih dahulu, dia memutar lehernya, menggosok pergelangan tangannya, dan melakukan sedikit pemanasan. Kemudian dia dengan cepat mengangkat kaki kirinya dan mendorong lurus ke arah depan, lalu berdiri dengan satu kaki, tubuh bagian atasnya sedikit condong, mempertahankan postur mendorong ke arah langit, dan tidak pernah menarik kembali kakinya, menjaga sosoknya di lapangan untuk waktu yang lama. Wow, Fadel Damas sangat tampan. Melihat dia memainkan aksi taekwondo yang sulit ini dengan sangat keren dan tampan, beberapa gadis kebugaran yang bertindak sebagai pemandu sorak semua tertawa gembira dan bertepuk tangan. Seorang gadis seksi dengan kulit putih dan cantik bahkan berteriak sambil tersenyum, "Kakak Fadel Damas, jangan bergerak, aku akan memotretmu dan merekam penampilan tampanmu." Hehe, Fadel Damas tidak bergerak begitu lama, tampaknya sangat kuat. Tentu saja Fadel Damas kuat, dia adalah atlet tingkat 2 nasional, dan dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Olimpiade. Wow, Fadel Damas sangat kuat. Ah! Beberapa gadis seksi berseru kagum. Ngomong-ngomong, dari mana asal lawan yang berduel dengannya? Dia terlihat seperti pelajar yang lembut, bisakah dia melawannya? Beberapa gadis seksi itu mulai membicarakan Kenzi lagi. Tidak perlu ditanya, hanya dengan melihatnya seperti itu, kamu tahu itu pasti tidak ada apa-apanya. Dia tidak tinggi, dan dia tidak kuat. Dia terlihat lemah. Bagaimana orang seperti itu bisa melawan Fadel Damas? Hehe, kurasa orang ini pasti babak belur. Sangat disayangkan, Fadel Damas akan membuatnya menangis dengan beberapa pukulan. Mereka mulai mencibir. Fadel Damas bahkan lebih bangga ketika dia mendengar diskusi di luar arena. Dia tiba-tiba menarik kakinya, berjalan ke Kenzi, dan mencibir. "Kenzi, ingat kata-kataku, aku akan memukulmu hingga menangis di depan wanita cantik. Jika kamu pintar, menangislah sedikit lebih keras. Lebih baik menjadi seperti anjing dan merangkak di tanah 2 kali, atau aku akan memukulmu seperti kotoran." Kenzi berkata, "Berhentilah berbicara omong kosong, jika kamu siap, kamu melakukannya sekarang." Fadel Damas mengangkat tangannya dan berkata dengan bangga, "Ayo, aku akan membiarkanmu bermain dengan kungfu kucing berkaki 3 sepertimu dulu." Plak. Sebelum kata-kata Fadel Damas selesai, sesosok melintas seperti hantu, lalu tamparan keras menghantam pipinya dengan cepat. Fadel Damas tidak bereaksi sama sekali, dipukuli dia berteriak, berputar 2 kali dan pusing. Ada suara mendengung di kepalanya, langkahnya lemas dan bengkok, dia hampir kehilangan pijakan, dan jatuh di tengah lapangan. Kenzi tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali, tapi itu cukup memukulinya dengan sangat keras sehingga dia tidak bisa membedakan antara timur, barat, utara dan selatan, dan sebuah tanda merah berjari 5 tercetak di pipinya. Fadel Damas bingung dengan pemukulan itu, dan butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar. Dia menggertakkan giginya karena marah, menunjuk Kenzi dengan keras dan berkata,
Kamu berani menyerangku, aku akan membunuhmu hari ini. Dia berlari ke arah Kenzi, dan kemudian melompat, seperti anak panah yang tajam, terbang ke arah wajah Kenzi. Plak! Tamparan besar lainnya mendarat di wajahnya. Saat tubuh Fadel Damas masih di udara, sosok Kenzi dengan cepat lewat, dan tamparan besar menamparkan wajahnya, menjatuhkan Fadel Damas dengan punggungnya, dan kemudian membanting ke lantai. Posturnya sangat jelek, dan itu membuat suara gedebuk besar. Ups, ups. Fadel Damas sama malunya dengan anjing, memegangi wajahnya yang mimisan dan mendengus lagi dan lagi. Dia mulai bertanya-tanya, bagaimana orang ini bisa memiliki kecepatan yang begitu cepat, tidak mungkin untuk menghindarinya, dan dia tidak bisa menyentuhnya sama sekali meski dia bertarung dengannya 1 lawan 1. Kenzi memandangnya, dan berkata dengan nada mengejek. Bisakah kamu bangun? Fadel Damas hampir mematahkan tulangnya, dan dia tidak bisa bangun sama sekali kecuali erangan yang menyedihkan. Melihat dia tidak bisa berbicara, Kenzi berkata, "Ingat, kamu bersedia mengakui kekalahan dan berhenti mengganggu pacar saya." Meninggalkan kalimat ini, Kenzi tidak lagi tertarik untuk bermain dengannya, dan langsung melewatinya, tidak melihat dia lagi. Dihina olehnya, Fadel Damas merasa malu, dia menggertakkan giginya dan menopang dirinya sendiri. Melihat sosok Kenzi yang lewat, dia segera membanting tinju meriam ke bagian belakang kepala Kenzi. Kenzi bergerak lebih cepat, menamparkan wajahnya dengan backhand, dan membuat suara keras. Tamparan ini menggunakan kekuatan yang cukup, dan dengan sengaja ingin membayar harga untuk serangan diam-diam itu. Fadel Damas ditampar dengan keras dan berteriak seperti babi, dia berputar dan jatuh ke tanah, seperti anjing mati, tidak bisa bangun lagi. Pikirannya kosong, hanya suara tinnitus yang mendengung. Setelah sekian lama, dia tidak tahu di mana tempat ini, dan malam apa ini. Kenzi berjongkok dan menatapnya, lalu menepuk wajahnya. "Saya belum puas, apakah Anda masih ingin bermain dengan saya?" Fadel Damas mengerang dan menjabat tangannya, hampir menangis. "Tidak, saya tidak ingin bertarung lagi, saya sudah menerima kekalahan." Dia masih tidak mengerti. Dia menendang pelat besi hari ini, Kenzi jauh lebih kuat darinya, dan bermain dengannya hanya akan membunuhnya lebih cepat. "Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu akan mengganggu pacarku di masa depan?" "Tidak, aku tidak berani, aku tidak akan pernah mengganggunya lagi." Setelah mengatakan ini, Fadel Damas menangis sendiri. Dia belum pernah dipermalukan hari ini dalam hidupnya. "Oke, karena kamu teman Yuna Seira, aku tidak akan mempermalukanmu hari ini. Tapi aku memperingatkanmu, lain kali, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Kenzi tidak melihatnya lagi. Setelah turun dari arena, dia memanggil Yuna Seira dan pergi bersama. Yuna Seira tahu bahwa ini pasti hasilnya, jadi dia tidak terlalu bersemangat. Dia tersenyum dan berkata, "Ya, saya masih tahu bagaimana harus bersikap dan saya tahu bagaimana menjadi penyayang." Gadis-gadis seksi yang bertindak sebagai pemandu sorak memandang Kenzi kembali, dan jiwa mereka semua tampak hilang, menatapnya dengan heran. Setelah waktu yang lama, seorang gadis kulit putih dan cantik seksi mengungkapkan kekagumannya yang tulus. "Saya tidak menyangka dia begitu mendominasi, Fadel Damas sama sekali tidak bisa bertarung dengannya. Ya, saya merasa dia sangat kuat." Bab 98. Jangan pulang, makanlah denganku. Setelah masalah Fadel Damas diselesaikan, Yuna Seira dalam suasana hati yang baik. Saat dia mengemudi, dia berkata sambil tersenyum. "Katakan, di mana kamu ingin makan? Untuk penampilan bagusmu hari ini, petugas polisi ini mentraktirmu." Kenzi tidak tertarik dan menjawab dengan santai. "Antarlah aku pulang. Aku tidak sepertimu, bisa makan di luar setiap hari. Aku harus pulang untuk memasak." Yuna Seira tidak senang ketika mendengar ini. Mengapa orang ini sangat tidak sopan? Jika dia mentraktir pria lain makan malam, mereka akan tersanjung. Tapi orang ini hanya ingin pulang dan memasak, dia tidak terlihat seperti laki-laki sama sekali, tidak heran dia adalah Kasim yang mati. Yuna Seira mendengus. "Tidak, kamu tidak boleh pulang, kamu harus menemaniku makan malam." Kenzi sedikit bingung setelah mendengar ini. "Apa maksudmu? Itu hanya soal makan, mengapa aku harus menemanimu?"
Bahkan jika Anda pasti ingin mentraktirku, tidak bisakah Anda melakukannya lain kali? Yuna Seira berkata dengan arogan. Jangan bertele-tele. Jika petugas polisi ini ingin Anda ditemani oleh Anda harus menemaniku dengan patuh. Kepala Kenzi tiba-tiba menjadi pusing ketika dia mendengar ini. Dia bertemu dengan seorang polisi wanita yang nakal, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun kecuali sakit kepala. Saat itu, ledakan keras tiba-tiba terdengar di depan mobil. Sebuah mobil sport Porsche menabrak off-ramp Land Rover yang menukik masuk. Kaca pecah, bodi mobil terpelintir dan cacat, kendaraan yang melaju kencang di belakang tidak dapat menghindari kecelakaan mobil yang tiba-tiba. Sementara itu, sebuah kendaraan barang berat tidak bisa melambat, sehingga membunyikan klaksonnya dan menabrak mobil yang Yuna Seira kendarai. Hati-hati. Kenzi menyadari bahwa situasinya dalam kondisi kritis, jadi dia dengan cepat menerkam Yuna Seira, meraih setir dengan satu tangan. Mobil itu bermanuver di es yang lincah, menghindari kendaraan barang berat dan meluncur ke jalur darurat. Mobilnya tidak rusak, dan Yuna Seira tidak terluka, tapi ada rona merah di wajah cantik Yuna Seira. Dia merasa malu setengah mati. Baru saja, Kenzi, Kasim yang mati, melemparkan dirinya ke atas tubuhnya, meraih setir dengan satu tangan, dan menekan tangan lainnya di dadanya yang membuncit, memegangnya erat-erat. Dia malu. Dia juga tahu bahwa Kenzi berusaha menyelamatkan hidupnya, tidak dengan sengaja menyentuhnya. Namun, dipegang di sana dengan kuat, rasanya gatal dan mati rasa, rasanya aneh, dan Yuna Seira masih sedikit tak tahan. Dia buru-buru mendorong Kenzi dan berkata dengan wajah memerah. Kamu akan mati, cepat bangun dariku. Postur tubuh saat ini sangat jelek, Kenzi kehilangan fokusnya dan hampir berbaring di atasnya, dia mengapit tubuh Kenzi di tengah. Memikirkan posisi ini membuatku merasa malu. Tapi Kenzi tidak memiliki pikiran sebanyak dia, setelah bangkit dari tubuh Yuna Seira, dia keluar dari mobil dan bergegas ke tempat kecelakaan mobil di depan. Dasar Kasim mati, tak tahu malu. Yuna Seira bergumam sedih, mengikuti dengan keluar dari mobil dan bergegas untuk melihatnya. Adegan kecelakaan itu cukup tragis. Porsche itu telah berubah bentuk akibat kecelakaan itu. Bagian depan mobil tersangkut di bawah badan mobil Land Rover, dan di dalam kabin terbaring seorang wanita muda, berdarah dan tidak sadarkan diri. Tanah penuh dengan puing-puing, bensin masih mengalir keluar, dan bau menyengat semakin kuat. Di sebelah Land Rover, beberapa pria dan wanita berpakaian mewah menunjuk dan tertawa, seolah berkata, Anda mati, Anda pantas mendapatkannya. Seolah kecelakaan mobil itu tidak dia anggap serius sama sekali. Di antara mereka, seorang pria dengan anting-anting mengeluarkan ponselnya dan menghubungi polisi lalu lintas dengan nada santai. Yuna Seira melihat ke lokasi kecelakaan, Porsche terjebak di bawah tubuh Land Rover, dan Land Rover harus dipindahkan sebelum wanita di dalam dapat diselamatkan. Pindahkan mobil dengan cepat dan selamatkan yang terluka. Yuna Seira berkata langsung kepada pria dengan anting-anting. Pria dengan anting-anting meletakkan telepon dan berkata dengan ringan. Mobil tidak dapat dipindahkan, tetap di tempat kejadian dan tunggu polisi lalu lintas datang. Kenzi mengerutkan kening dan berkata, mobil itu bocor oli, itu akan menyulut api segera, dan dia kemungkinan akan mati. Pria dengan anting-anting wajahnya penuh dengan penghinaan. Dia akan mati jika mati, dan aku tidak ingin kamu bertanggung jawab, itu bukan urusanmu. Kenzi merasa jijik yang mendalam pada pria ini, dan membiarkan nadanya dingin. Dengarkan aku dengan jelas, jangan buang waktu lagi, pindahkan mobil sekarang. Pria dengan anting-anting itu mengubah wajahnya dan memarahi, hal macam apa itu? Kamu, berani berbicara denganku seperti ini? Sambil mengutuk, dia juga mendekat, menyodok dada Kenzi. Kenzi tidak akan sopan kepada orang seperti itu, dia memutar tangannya dan meraih pergelangannya, pria itu berteriak dan berlutut di tanah, mengerang kesakitan. Apa yang kamu lakukan? Sial, berani memprovokasi dia, kamu tidak ingin hidup lagi. Melihat situasinya telah berubah, pria dan wanita lain dengan pakaian mewah bergegas dengan mengutuk, ingin membantu. Yuna Seira melangkah maju memperlihatkan lencana petugas polisi, mundur semuanya kataku. Beberapa pria dan wanita berpakaian mewah melihat lencana petugas polisi dan tertegun sejenak, mereka tidak berani bergerak lagi. Kamu,
segera pindahkan mobilnya. Yuna Seira memerintahkan pria dengan anting-anting itu lagi. Pria dengan anting-anting melihat bahwa ini adalah seorang polisi wanita. Meskipun dia tidak puas, dia tidak berani membuat segalanya lebih besar, dan dia bangkit dari tanah dengan marah. Anak baik, kamu punya sesuatu. Jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi, atau aku akan mempermainkanmu sampai mati. Pria dengan anting-anting menyimpan dendam terhadap Kenzi, dan setelah mengancamnya, dia pergi untuk memindahkan mobil. Kenzi tidak peduli dengan orang seperti itu. Setelah dia memindahkan Land Rover, dia dan beberapa penonton yang datang untuk membantu menyeret wanita yang terluka parah keluar dari kaca depan yang pecah. Tepat setelah wanita yang terluka parah itu dibawa pergi, tempat kecelakaan mobil meledak dengan keras, dan pria dan wanita dengan pakaian bagus berteriak dan melarikan diri, bersembunyi beberapa ratus meter jauhnya. Hanya satu langkah lagi, wanita dalam mobil Porsche yang terluka parah itu pasti akan mati dalam api. Melihat Kenzi ada di sana untuk memeriksa cedera wanita Porsche itu, Yuna Seira bertanya dengan prihatin. Bagaimana situasinya? Apakah dia terluka parah? Seorang penonton tua menggelengkan kepalanya dan berkata, pasti mustahil untuk diselamatkan. Hampir semua tulang rusuknya patah, dan seluruh dada runtuh. Dengan luka yang begitu serius, dapat disimpulkan tanpa mengambil gambar bahwa semua organ di dada pasti telah tertusuk oleh tulang yang patah. Melihat bahwa lelaki tua itu sepertinya tahu obat, Yuna Seira buru-buru bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah terlambat. Bahkan jika pergi ke rumah sakit untuk operasi, itu pasti sudah terlambat. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di samping lelaki tua itu, ada beberapa kerabat dan teman yang berada di mobil yang sama dengannya. Semua mengangguk setelah mendengar ini, jelas setuju dengan apa yang dia katakan. Tidak, dia masih bisa diselamatkan. Kenzi dengan menantang mengeluarkan jarum dari tas.